sepertinya banyak temannya yang belum hadir ya. Ya, kalau misalnya memang dia sakit atau diinfokan, diberitahu saja atau ada yang berhalangan hadir. Nah, saya puasa berapa kira-kira nilainya angkanya? Masa 8, 9 atau 19 ya. Nah itu, kalau misalnya masuk zat, dia harus menetralisir. Nah, saya perhatikan ya. Nah ini penyangga dalam tubuh. Nah ini H2CO3 ya. Bagaimana perannya penyangga H2CO3? Ternyata H2CO3 itu namanya karbonat. Penyangga karbonat. Nah ini dalam darah pH-nya adalah 7,4. Ini ya, HCO3 minus. Pada saat datang ini H plus artinya apa? Asal atau basa? Tadi asal atau basa kalau H plus? H plus asam. Jadi kalau misalnya masuk asam, dia akan membentuk H2CO3 lagi. Kemudian kalau OH minus adalah basa. Jadi kalau OH minus, dia akan bereaksi lagi dengan H2CO3. Jadi membentuk kembali HCO3 minus. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertambah atau berkurangnya pH-nya karena dia selalu menetralkan. H2CO3 berbanding dengan HCO3 minus. Jadi HCO3 minus itu adalah garamnya, kemudian H2CO3 itu adalah semua. Jadi minggu lalu itu kita sepakat bahwa hari ini kita akan mempresentasikan hasil produk yang telah kita buat. Adapun yang belum jadi bisa dilanjutkan nanti ya sambil melihat temannya yang tampil. Nah, jadi saya ingatkan dulu karena kita sudah membahas dari beberapa pekan yang lalu bahwa kita akan membuat project mind mapping. Nah, ada yang pasti ingat apa yang dimaksud dengan mind map? Saya Bu. Ya, silakan Novelin. Silakan berdiri. Suatu teknik mencatat yang mampu mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, warna, dan teks untuk yang dapat memampukan peserta didik untuk menggunakan seluruh potensi dan kapasitas otak dengan efektif dan efisien. Iya, bagaimana yang lain dulu ya? Iya, kita kasih aplaus dulu ya. Jadi hari ini kita akan memberikan penilaian, ada penilaian sikap, di mana penilaian sikap itu Anda akan dilihat proaktif dalam berdiskusi, gitu ya, proaktif, kemudian bekerja sama dengan kelompok, kemudian responsif
Jadi berpikir kritis. Lanjut untuk pekerjaan kelompoknya ini, Anda akan saya nilai dari hasil pekerjaannya itu dengan apakah kesesuaian materi, kemudian kelengkapan data, kemudian sistematis dan terstruktur cara pembuatannya. Nah, yang terakhir adalah pengamatan sikap. Nah, tadi kan Ibu sudah lihat caranya berdoa, alhamdulillah sudah baik. Nah, ini akan saya lihat religius, kemudian tanggung jawab, lalu komunikatif, responsif, dan santun. Mungkin itu ya penilaian yang akan Ibu akan lihat sesuai dengan pekerjaan Anda. Kita akan lihat kelompok 1 akan membahas hasil dari pembuatan mind map-nya. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan larutan penyangga atau buffer. Oke, akan dibacakan oleh saya dari Oke teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan pengertian buffer. Buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada rentang tertentu. Dan manfaat buffer: 1. Mempertahankan pH. Air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat yang mampu menetralkan atau sisa-sisa makanan. 2. Mempertahankan pH dalam darah sebagai zat transportasi di dalam tubuh. Yang kedua, bagian komponennya. Komponen ada 2. Komponen pertama yaitu larutan penyangga asam urat dan basa. Presentasi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, bisa kita lihat atau ketahui bahwa ada 2 penyangga yang di dalam buffer. Ya, di dalam buffer air liur. Penyangga apa yang ada di dalamnya? Nah, kemudian sehingga dia mempertahankan pH-nya. Sekian dan terima kasih. Ya, lanjut. Bagaimana? Moderator, diarahkan dulu. Arahkan ke temannya, ada yang menjelaskan. Ya. Baik, jawaban pertanyaannya diterima dan akan dijawab oleh Kristiana. Iya. Penyangga apa yang ada di dalam air liur sehingga dia mempertahankan Ya. Penyangga yang ada dalam tidur itu penyangga asam. Iya. Penyangga asam ya. Dengan satu H2PO4- ya. Jadi dalam larutan penyangga di air liur itu adalah H2PO4. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung. Jadi kita sudah membahas tadi dari mulai awal kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 mempresentasikan hasil proyek yang telah Anda buat. Nah, adakah pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini? Sangat jelas ya? Ya, jelas bahwa buffer adalah zat Yang bisa mempertahankan pH-nya. nah, yang bisa mempertahankan pH-nya pada kondisi tertentu. Jadi dia pada kondisi tertentu, ternyata kondisinya ada 2. Jadi larutan penyangga itu ada berapa? 2. Penyangga apa? Ya, penyangga asam dan penyangga basa. Baik, karena hari ini kita sudah banyak membahas tentang larutan penyangga. Nah, untuk pekan depan mungkin kita akan kuis. Jadi kuis itu kita akan mencari tahu sampai di mana kemampuan Anda tentang larutan penyangga pada materi buffer. Ya, mohon dikumpul hasil pekerjaannya, hasil proyeknya. Ya, silakan yang di belakang bisa dioper ke depan hasil proyeknya.
Siap. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.